Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-11 di triwulan ini kita belajar tentang ditangkap dan diadili. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini kita berfokus pada Markus pasal yang ke-14. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 5 bagian dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Dan masing-masing bagian ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ini berbicara tentang pribadi yang dicatat atau tokoh yang dicatat di dalamnya, yaitu hal-hal yang baik yang dilakukan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh tokoh yang dicatat di dalamnya. Nah, sekarang kita mau melihat yang pertama. Di pelajaran hari Minggu, Markus 14 ayat 1 sampai 11. Ini membandingkan 2 tokoh, yang satu wanita, yang satu Yudas, salah satu murid Yesus. Yang wanita ini adalah wanita yang berkorban. Kenapa? Karena dalam cerita itu diceritakan bahwa wanita itu datang menemui Yesus dengan membawa minyak narwastu. Dan minyak narwastu ini harganya mahal, 300 dinar. Jadi untuk mengurapi Yesus, dia rela berkorban untuk membeli minyak narwastu, kemudian mengurapi Yesus dengan minyak. Jadi menggambarkan wanita yang berkorban. Kemudian yang kedua ceritanya tentang Yudas, salah satu murid Yesus yang datang kepada imam untuk menyerahkan Yesus demi harta, demi uang, demi materi. Jadi menggambarkan Yudas yang serakah. Nah, dalam hal ini di pelajaran hari Minggu, wanita yang berkorban dan Yudas yang serakah. Nah, kemudian di pelajaran hari Senin, Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 31, ini menceritakan tentang Yesus yang rendah hati. Karena pada peristiwa itu Yesus memberikan sebuah teladan, yaitu perjamuan suci. Makan roti, minum anggur, kemudian didahului dengan pembasuhan kaki. Yesus mau melayani murid-muridnya pada waktu itu. Jadi upacara perjamuan suci menggambarkan kerendahan hati. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Yesus yang rendah hati. Nah, kemudian membandingkan dengan salah satu muridnya, yaitu Petrus. Petrus yang tinggi hati. Kenapa? Karena dalam kisah itu, Petrus 2 kali menyatakan bahwa aku akan membela Yesus. Jadi, di saat semua imannya tidak bergoncang, aku tidak akan bergoncang. Kemudian, di saat semua menyangkal Yesus, aku tidak akan menyangkal Yesus. Jadi, dengan pede, dengan menggebu-gebu, Petrus menyatakan hal itu. Padahal nanti kita akan lihat bahwa Petrus tidak melakukan hal itu. Jadi Petrus yang tinggi hati, membandingkan Yesus dengan Petrus. Kemudian di pelajaran hari Selasa, Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Bahkan dia pada waktu itu mengatakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berdoa kepada Bapanya. Tapi murid-murid Yesus saat itu yang ikut dengan Yesus, salah satunya adalah Petrus, didapati tidak berdoa. Kenapa? Karena mereka tidur. Jadi membandingkan Yesus yang berdoa dengan murid-murid Yesus, salah satunya Petrus yang tidak berdoa. Kemudian di pelajaran hari Rabu, Markus 14 ayat 43 sampai 52. Yesus yang bisa mengendalikan diri. Ketika Yesus ditangkap pada waktu itu, dia mengendalikan dirinya, dia tidak emosi, dia mau menyerahkan dirinya. Nah, membandingkan dengan Petrus yang tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu itu Petrus emosi, kemudian dia mengambil pedang dan memotong salah satu hamba dari imam besar sampai telinganya putus. Nah, saat itu Yesus menyambung telinganya kembali. Jadi, sosok Yesus yang bisa mengendalikan diri, kemudian Petrus yang tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kalau kita mau tambahkan, di pelajaran hari Rabu ini ada Yudas yang mengkhianati. Nah, kemudian di pelajaran hari Kamis, Markus 14 ayat 60 sampai dengan 72. Ini sosok Yesus yang menyelamatkan. Ketika Yesus ditangkap, dia ditanya, apakah engkau Mesias? Ya, dia mengakui bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan, yaitu juru selamat. Dengan kata lain, dia adalah penyelamat dunia ini. Tapi membandingkan dengan salah satu murid Yesus di dalam cerita itu, Petrus yang menyangkal Yesus. Ketika ditanya oleh orang-orang pada waktu itu, ada yang bertanya, engkau salah satu dari mereka? Dia bilang, enggak, aku tidak kenal mereka, sampai 3 kali. Ini Petrus yang menyangkal Yesus. Jadi Yesus yang menyelamatkan, dia rela untuk menyatakan dirinya meskipun harus berkorban. Aku juru selamat menyelamatkan seluruh dunia.
dia menyatakan diri penyelamat, sedangkan Petrus sendiri menyangkal Yesus. Jadi ini membandingkan Yesus dengan Petrus. Nah, kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, di pelajaran hari Minggu, menceritakan tentang wanita yang berkorban, ini menggambarkan Yesus yang berkorban sebagai juru selamat. Ketika wanita itu berkorban dengan mengorbankan apa yang dia punya untuk membeli minyak narwastu yang mahal, dia tidak memikirkan hal itu. Itulah gambaran dari Yesus yang rela untuk mati demi menyelamatkan dunia ini. Inilah gambaran pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.